kok ngecek men. Ustaznya ora panas dalam iki karutan kopi. Ora ngerti biasane wae. Kanca wis suwe wis ora ngerti. Tak ijoli kopi. Mboten usah Pak De, guyon. Nek temenan ya alhamdulillah. Apalagi yang hadir di sini ada guru saya, Abah Kaliman, saudara saya Ustadz Ahmad Majdi, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan one by one. Jadi sebenarnya ya grogi juga sebenarnya. Sayangnya kopi gak datang-datang, ini groginya tambah nemen. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini tentunya seperti pada momen-momen di tempat yang lain, di Atambua sendiri sudah berapa tempat pada melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Makanya saya mau ngomong apa juga bingung. Di tempat sana sudah dapat tausiah, di tempat sana sudah full tausiah. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol saja sambil Bapak Ibu menikmati minuman yang ada. Malam hari ini malam yang luar biasa, malam yang betul-betul luar biasa. Karena apa? Panitia mengambil harinya kok yang pas. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Senin malam Selasa. Kalau orang Jawa sudah dihitung Selasa. Selasa apa ini? Selasa Kliwon ya? Selasa Pon ya? Selasa Pon. Halo? Coba tak ngecek di dalam. Daripada saya ragu-ragu, jangan sampai Pak Dejito sebagai ketua ini salah ambil hari kayaknya. Tapi kayaknya tidak. Insya Allah malam hari ini malam yang luar biasa. Oh, Selasa Kliwon Bapak Ibu sekalian. Pas Selasa Kliwon. Selasa Telu Kliwon Wolu. Nek menurut hitungannya Habib Umar saking Pekalongan, Wolu berarti tiba mentek kiyek gembol nyocol, mentek kiyek gembol nyocol, mentek kiyek gembol. Berarti malam hari ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini pasti gembol. Ini yang di depan kita semuanya. Iki kelulu Mas. Makro 9 mentek itu apa bapak-bapak? Sing ngertos niki bapak-bapak mentek niku. Mentek niku nggih. Nggih mentek. Mentek niku. Iya mentek. Ibu-ibu tahu mentek? Bukan mentek. Nek mentek rak niku. Mentek itu ya semacam ada isi dan isinya itu berbobot, itu mentek. Kiyek itu kalau dibawa itu sampai berat. Gembol, yang gembol kita semuanya gembol. Bapak juga gembol, ibu juga gembol. Nyocol itu makan. Jadi pada malam hari ini Selasa Kliwon tiba 11 metune metu gembol. Insya Allah kita semuanya nanti gembol berkah. Pas dinane. Lah kok hitungannya kok apik kabeh lho, lha opo sing ora apik kok dihitung. Ini dari Habib Umar Pekalongan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Di mana-mana di penjuru dunia kita semuanya memperingati merayakan hari kelahiran baginda Rasul. Yang pada zaman dahulu banyak sekali golongan-golongan yang tidak mau merayakan, bahkan mengatakan bid'ah sekalipun, sekarang sudah ikut-ikutan. Kasihan deh loh. Masa merayakan Maulid Nabi kok dikatakan bid'ah, sekarang ikut-ikutan. Tahu rasanya.
Pokoknya merayakan Maulid itu serba barokah. Allahumma amin. Makanya mereka ikut-ikutan. Siapa sih Rasulullah itu? Kita semuanya kenal. Adik-adik kenal Rasulullah? Pernah ketemu? Kok kenal? Kenal di mana? Rasulullah adalah sosok makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Bumi dan alam seisinya ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kira-kira dibandingkan suaranya Ustaz Irfan bagusan mana? Ustaz Irfan, ayo kita tes, kita adu suara mana yang lebih bagus. Mari sudah. Rawani. Iki kok monggo sound sistemnya iki bagus. Ora koyo ngene suarane. Meh koyo Muhammad. Meh. Yo apik kono akeh kene sithik. Ini saya sedikit komplain dengan ketua panitia, walaupun ketua panitia teman saya sendiri. Kalau bikin acara itu cari sound itu yang enak. Jadi kalau mau kiro itu yang didengarkan juga enak. Nah, mau acara semeriah ini, semewah ini, soalnya kok eprek-eprek. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting niat kita ikhlas. Allahumma amin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau kita sedikit mengupas tentang ibunya ilmu, yaitu ilmu nahwu, itu kalau ada lafal qad diikuti dengan fi'il madhi itu artinya betul-betul. Tapi kalau lafal qad diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kata siapa? Jarine. Saya kan tidak punya ibunya ilmu. Ilmu saya yatim piatu. Saya kerungu saja. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal akhirah wa dzakara Allaha katsira. Diartikan sambil selawatan nggih. Sambil selawatan nggih. Adik-adik siap selawatan? Siap, supaya dapat syafaat. Kita merayakan Maulid Nabi itu intinya sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin daimatan bidawami mulkillahi. Sungguh telah ada pada diri Rasulillah. Dijawab tak Bu? Dijawab Ibu ya? Saya ulang. Sungguh telah ada pada diri Rasulillah uswah suri tauladan
nanti hari kiamat husnul khatimah. Allahumma wa sallim ala wa maulana Muhammadin daimatan bidawamin mulkillahi. Prak belum. Mas Lan, wayai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu, kalau kita melihat dari ayat tersebut, laqad kana lakum, sungguh betul-betul telah ada, sudah sungguh betul-betul lagi. Bukan sesungguhnya, kadang-kadang ada yang mengartikan la itu diartikan sesungguhnya. Mungkin dia belum tahu ibunya ilmu. Kalau sesungguhnya itu inna. Kalau la berarti sungguh. Kalau nggak percaya tanya Ustaz Rohani atau sama mana? Ini siapa yang sering pas tadi, siapa namanya? Nah sini saya tanya, dapat hadiah sepeda. Nah ini saya tanya, bisa jawab, bisa dapat sepeda. Sini. Nama lengkapnya siapa? Bapak nama? Rohani. Ibu nama? Rohani. Jawaban betul, dapat sepeda. Minta di bapak sana. Sungguh betul-betul telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Baik itu ucapannya contoh, perilakunya contoh, tindakannya dan lain sebagainya itu adalah contoh untuk kita semuanya. Rasulullah kalau berbicara dengan orang yang sekiranya itu dikenal baik dan tidak sebagai musuh, itu gaya bicara beliau tidak seperti orang yang suka marah-marah. Siapapun orangnya yang duduk bersama Rasulullah itu merasa nyaman sekali. Beda dengan kita, kalau kita kadang-kadang duduk bersama orang lain, orang enggak duduk bersama kita. Karena apa? Karena bahasa kita yang keras, bahasa kita yang kadang-kadang menyakiti walaupun niatnya guyon dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah bahasanya penuh dengan kesopanan, perilakunya penuh dengan tata cara supaya orang yang melihat itu bisa mencontoh bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di sisi lain ada ayat yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian, kata Allah, Rasulun seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian. Jadi Allah memang sengaja mengutus Rasulullah, menjadikan Rasulullah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Padahal kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang dengan perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu melaksanakan, melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat. Tetapi Rasulullah diciptakan bukan dari golongan malaikat. Rasulullah bukan diciptakan bukan dari golongan jin, tetapi Rasulullah diciptakan dari golongan manusia. Min anfusikum.
Padahal manusia itu kita tahu bahwa tingkat keimanan manusia umum itu keimanannya kadang iman yazid wa yanqus. Terkadang imannya itu tambah, terkadang imannya turun. Kalau para rasul, para nabi, imannya selalu yazid, imannya selalu bertambah. Walaupun berbagai macam ujian menerpa seorang rasul itu, tetapi keimanan senantiasa bertambah. Satu contoh Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun Nabi Ayub diberikan ujian penyakit sampai ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya. Tetapi dengan penyakit yang diberikan oleh Allah tidak mengurangi sedikit pun keimanan yang ada di dalam hati beliau, tapi justru menambah keimanan. Bahkan menurut cerita itu penyakit yang menggerogoti ulat-ulat yang makan dagingnya itu, setiap kali beliau mau ambil wudhu, ulat-ulat itu diletakkan terlebih dahulu. Kamu istirahat dulu, kamu istirahat, makan dulu, nanti baru makan lagi. Ini beliau. Ini tidak mengurangi sama sekali keimanan. Nah, beda dengan kita, sakit perut sedikit, aduh ya Allah, Allah ini nggak adil dengan saya ini. Padahal saya tidak makan apa-apa kok sampai perut sakit. Tidak makan apa? Nah, tadi yang dimakan apa? Nah, ini manusia. Keimanan manusia itu tingkatannya adalah yazid wa yanqus, bertambah juga iya. Kalau pas sedang moodnya baik, imannya bertambah. Kalau sedang moodnya tidak baik, imannya menurun. Ini manusia. Tetapi kalau Rasul, ini imannya selalu yazid. Nah, yang paling parah itu iman yang selalu menurun, iman yang selalu berkurang, selalu yanqus. Imannya siapakah itu? Imannya para syayatin, iblis, setan. Ini imannya selalu turun, selalu berkurang. Semakin hari semakin durhaka kepada Allah, semakin hari semakin durhaka kepada Allah. Karena apa? Mencari teman untuk menjadi pendampingnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sudah jam 8, berarti tinggal 3 menit lagi. Tadi baru mukadimah, sekarang intinya yang mau saya sampaikan adalah tujuan daripada kita merayakan, meramaikan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ambil jauh-jauh, saya tidak hafal hadis, saya tidak hafal ayat Al-Quran. Saya ambil makalah dari kata sahabat saja. Itu pun hanya 4 saja yang saya ambil, yaitu dari sahabat yang masuk dalam Khulafaur Rasyidin. Adik-adik, Khulafaur Rasyidin ada berapa? Santri putra Khulafaur Rasyidin ada berapa? Adik santri putri Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada? Sini, tak kasih sepeda. Kasih sepeda. Minta di bapak nanti. Khulafaur Rasyidin ada 4. Ada berapa adik-adik? Ada 4. Siapa-siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Hafal? Hafal belum? Tidak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ibu-ibu ada yang hafal? Yang hafal tunjuk jari, datang ke depan, ambil sepeda, minta di bapaknya. Pada malam hari ini kita sedikit mengupas tentang fadilah, keutamaan, merayakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, man azzama
maulidan man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Paham Bu? Bu, malah lirik kopi Bu. Liriknya begini, kopi ini kok gede men. Man azzama barang siapa yang mengagungkan, man anfaqa barang siapa yang menginfakkan dirhaman sebagian harta, sak dirham. Ini sekarang nggak ada dirham, kita artikan saja sebagian harta. Liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, dia kelak akan menjadi temanku di dalam surga. Allahumma. Kita mengagungkan Bu Bapak, itu kita akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang kenal Sayyidina Abu Bakar? Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari golongan orang dewasa. Jadi sudah jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar itu masuk surga. Berarti kalau kita mau menginfakkan sebagian harta, saya yakin Bapak Ibu sekalian, khususnya panitia, sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk acara seperti ini. Apalagi ada tulisannya Nahdlatul Ulama seindah dan sebesar ini. Ini bikin ini mungkin makan waktu 3 bulan. Ini kalau tidak Mas Arif tidak bisa bikin. Dia yang biasa bikin seperti ini Mas Arif, Ustadz Arif. Yang menginfakkan sebagian hartanya untuk merayakan Maulid Nabi, itu akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti. Kira-kira kita di dalam surga tidak berteman atau tidak bergabung dengan Sayyidina Abu Bakar saja, itu sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apalagi ini janji Sayyidina Abu Bakar, beliau menyampaikan kana rafiqi fil jannah, akan menjadi temanku di dalam surga. Luar biasa. Makanya malam hari ini betul-betul malam yang satu buktinya adalah dengan kita merayakan seperti ini, Islam semakin semarak. Kita tadi bersama-sama bersolawat, mahalul qiyam bersama-sama, nyanyi Nahdlatul nyanyi Jalal Waton bersama-sama, Indonesia Raya bersama-sama. Ini merupakan kemeriahan, kemegahan agama Islam yang kita betul-betul menghidupkannya, khususnya pada malam hari ini. Yang ketiga, Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badarin wa Hunainin. Barang siapa yang mau mengagungkan, merayakan, meramaikan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya ulang lagi. Barang siapa yang menginfakkan sebagian hartanya untuk meramaikan, merayakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata Badarin wa Hunainin. Maka orang yang mengeluarkan uang, mengeluarkan sedekah untuk mengagungkan, meramaikan acara seperti ini, maka orang tersebut seakan-akan seperti orang yang mati syahid dalam perang Badar dan perang Hunain. Perang Badar kita tahu bersama, perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Itu tentara Islam hanya berjumlah 313 dengan perlengkapan yang sangat minim, dan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang kurang lebih dengan perlengkapan yang begitu lengkap, baik persenjataan 700 macam, 700 perlengkapan senjata, kudanya atau untanya ada 300, ini dari kafir Quraisy. Tetapi karena kehendak Allah, walaupun 313
pejuang itu tetap menang orang Islam. Makanya sampai sekarang hitungan 313 ini dijadikan sebagai patokan, sebagai hitungan dalam melaksanakan aurat. Hampir semua aurat, tidak semuanya, hampir ini semua aurat itu memakai hitungan 313 dengan mengambil wasilah pasukan perang Badar dan perang Hunain. Jadi orang yang mati syahid di perang Badar dan orang yang mati syahid di perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi akibat dari miskomunikasi, kesalahpahaman antara orang Islam dan orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab yang jauh dari peradaban. Ini orang Badui. Dikiranya, jadi pada waktu itu umat Islam dengan dipimpin baginda Rasul dari Madinah menuju ke kota Makkah itu dengan niat tidak berperang, tetapi ada sengkuni. Bolak-balik kalau ada sengkuni pasti jadinya ribet. Di mana-mana kalau ada sengkuni jadinya ribet. Di mana-mana seperti itu. Di saat Rasulullah bersama pasukan dari kota Madinah menuju kota Makkah dengan niat untuk kembali ke kota Makkah, ke kampung halaman, tetapi karena ada sengkuni dari dari bangsa Badui, ada sengkuninya. Sengkuni tersebut mengatakan kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, Muhammad beserta pasukannya mau menyerang kita." Padahal tidak ada niat untuk menyerang sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya orang Badui bersiap-siap, mulai dari persenjataan, pasukan dan lain sebagainya sudah siap, mau menyerang balik. Kemudian karena Allah itu Maha Kuasa, Rasulullah mendengar informasi mau diserang orang Badui. Akhirnya Rasulullah mengutus kepada salah satu sahabat untuk menemui pamannya yang pada waktu itu masih belum mau memeluk agama Islam, yaitu paman yang bernama Hamzah pada waktu itu. Belum Sayyid Hamzah, masih Hamzah, karena belum memeluk agama Islam. Baginda Rasul mengutus sahabat untuk meminjam baju besi sebagai perlengkapan perang. Karena Hamzah yang notabene waktu itu belum masuk Islam itu sudah yakin di dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah benar, maka dipinjamkanlah baju besi tersebut, dipakai untuk perang Hunain, dan alhamdulillah Allah memenangkan umat Islam dalam perang Hunain tersebut. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi yang menginfakkan sebagian hartanya, entah itu 1.000 atau 2.000 atau 5.000 dan seterusnya, untuk mengagungkan acara seperti ini, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid di perang Badar dan perang Hunain. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wah sudah lewat jam. Yang terakhir kata Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, "Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi." Barang siapa yang mengagungkan, merayakan, meramaikan perayaan dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan, dan dia menjadi panitia, wa kana sababan liqiraatihi, dia menjadi penyebab terjadinya perayaan tersebut, berarti panitia diketuai oleh Ustadz Rohani. Maka orang itu sebagaimana nanti fadilahnya, kata Sayyidina Ali, orang yang menjadi panitia dalam acara seperti ini, yang dipandu, diketuai oleh Ustadz Rohani, orang tersebut nanti la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang tersebut tidak akan keluar dari dunia ini, alias keluar dari dunia berarti apa, Bu? Keluar dari dunia berarti
Adik-adik keluar dari dunia berarti apa? Hah? Keluar dari dunia berarti la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang tersebut tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia ini illa bil iman, kecuali membawa iman. Berarti matinya husnul khatimah. Allahumma amin. Dan bukan hanya itu, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Alhamdulillah. Menjadi panitianya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau orang-orang yang hadir seperti ini, orang-orang yang hadir itu apakah masih bisa seperti itu? Bisa. Kita ngindil sama Ustadz Rohani. Wes bapaknya kita teman dengan Ustadz Rohani, selesai urusan. Beliau masuk surga, Ustadz saya kenal beta kok, selesai urusan. Ini pendapat 4 khalifah yang menyatakan begitu agungnya fadilah mengagungkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sampai jam pinten Pak Panitia? Sampai jam pinten? Pak RT, nyuwun sewu sampai jam pinten? Jam 09. Berarti kopinya durung teh gitu berarti. Jadi inti daripada kita merayakan seperti ini itu adalah kita ingin diakui menjadi umat beliau, kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Maka daripada itu, supaya diakui menjadi umatnya Rasulullah, supaya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin daimatan bidawami mulkillahi. Nabi Muhammad sosok makhluk yang agung, baca sholawat dapat pahala besarnya segunung, baca sholawat dapat syafaat nantinya di yaumil mahsyar, hari kiamat bertemu Tuhannya. Allahumma wa sallim ala wa maulana Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad. Baginda Rasul itu sosok yang mulia, sosok agung, yang apabila kita menyebut, yang apabila kita bersolawat kepada beliau, kita insya Allah akan mendapat syafaatnya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa wajah beliau itu wajahnya sangat tampan sekali. Kalau dibandingkan dengan Ustadz Masdi gak ada apa-apanya.
Perawakan beliau juga begitu sempurna. Apalagi dibandingkan Ustaz Masdi, das gak apa-apa. Wajah beliau itu begitu tampan, dipandang, kita laki-laki memandang beliau itu sampai tergoda. Apalagi yang ibu-ibu. Laki-laki memandang wajah beliau saja tergoda, apalagi ibu-ibu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita nanti ada beberapa kelompok orang yang tidak berkesempatan di akhirat nanti, tidak berkesempatan bisa memandang wajah beliau. Berarti kalau tidak bisa memandang wajah beliau, ya harapan masuk surga ya tipis sekali. Tipis sekali. Walaupun bisa ya mungkin di emperan tapi masih keluar lagi. Padahal nanti kalau orang mampu atau bisa berkesempatan memandang wajah beliau itu luar biasa kenikmatannya. Ada beberapa kelompok orang yang nantinya tidak akan bisa memandang wajah beliau. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan la yara wajhi. Rasulullah bersabda la yara wajhi salasatu anfusin. Tidak akan bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Salasatu anfusin, 3 manusia, 3 orang. Siapakah itu? Yang pertama, ini reposone salon kalau prek-prek begini, ngomong sampai gembur ya suaranya Allah. Dume sing diundang Ustadz abal-abal, salonnya abal-abal bisa. Ya Allah, rak regane Ustadz barbar. Allahumma sholli ala Muhammad. La yara wajhi salasatu anfusin. Tidak akan mampu melihat wajahku, kata Rasulullah, 3 orang, 3 golongan. Yang pertama, al-aquli walidayhi. Orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Adik-adik kira-kira kalau disuruh nyapu halaman sama ibu, mau nggak tidak? Adik-adik santri putri kalau disuruh bantu ibunya nyuci piring, mau nggak tidak? Betul? Betul? Tak tanya ibumu? Tak tanya? Ayo, siapa yang bohong? Pernah? Berapa kali? Banyak kali? 2 kali? Ada yang 1 kali? 1 kali saja selama hidup. Alhamdulillah. Al-aquli walidayhi. Orang yang berani membangkang, berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini adalah orang yang tidak akan mampu memandang wajah mulia Rasulullah nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung kita semuanya masih hidup, masih bernyawa, masih berkesempatan, monggo kita muliakan orang tua kita. Yang apabila orang tua kita sudah ada yang dipanggil oleh Allah, muliakan dengan doa kita, muliakan dengan jariah kita, muliakan dengan sedekah kita. Niat mengagungkan, memuliakan orang tua kita. Kita sedekah, kita jariah, niat pahalanya mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita. Ini salah satu caranya. Yang kedua, yang tidak akan mampu memandang wajah Rasulullah adalah watariku sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Jadi sunnah-sunnah beliau itu banyak sekali, termasuk makan juga ada sunnahnya, kemudian sholat juga ada sunnahnya, minum juga ada sunnahnya. Pakai tangan kanan ibu-ibu sekalian. Ya, kalau minum sunnahnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Negunya 3 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi ibu lihat contohnya toh, 3 kali saja. 3 kali tegukan. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak cepat habis.
Wa tariku sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnah Rasulullah. Ini yang tidak akan mampu memandang wajah Rasulullah nanti. Yang ketiga kata Rasulullah, ini yang sering-sering kita lakukan, sering-sering di luar kesadaran kita, yaitu wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak mau membaca sholawat ketika namaku disebut di sisinya, atau mendengar nama Rasulullah tidak mau bersolawat. Kira-kira ibu-ibu sering ya? Sering. Kalau ibu di sini sih saya rasa kalau dengar Nabi Muhammad disebut langsung bersolawat walaupun dalam hati. Ibu-ibu yang di sana-sana ini yang sering-sering lupa. Kadang-kadang Allah Muhammad apa sih? Kadang-kadang. Tapi kalau yang ibu-ibu di sini luar biasa, solawatnya jos tenang. Terbukti tadi tajak solawatan yang suaranya merdu sekali sampai lenggok-lenggok. Luar biasa. Jadi apabila ada nama Rasulullah disebut di sisi kita, kita tidak membiasakan diri bersolawat, kita tidak mau bersolawat untuk beliau, jangan harap kita mampu melihat atau memandang wajah mulia beliau di surganya Allah. Maka daripada itu, tiga golongan ini kalau bisa kita hindari jauh-jauh. Kita mumpung masih ada kesempatan berbakti kepada orang tua, yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, doakan, jariai, sedekahi. Kemudian usahakan sebisa mungkin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bahasanya yang bagus, jangan dengan bahasa yang menyakiti orang lain. Ibu-ibu berbakti kepada bapak-bapak. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena ibu-ibu kalau berbakti kepada bapak-bapak, dalam arti berbakti ini ikuti yang baik, insya Allah, bukan insya Allah, ini janji Rasulullah. Ini ibu-ibu akan masuk surganya Allah min ayyibabin syiti, dari pintu mana saja yang ibu-ibu kehendaki. Ibu-ibu mau? Oh, pada gak mau ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sana itu wahai mau sekali. Sambut. Apa? Oh, Allah tak kira tidak mau. Saya seneng-seneng. Wis bendoro. Jadi salah satu perintah Rasulullah untuk ibu-ibu itu berbakti kepada laki-laki, kepada suaminya. Begitupun sebaliknya, bapak-bapak mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga, yo jangan seenaknya sendiri kepada ibu-ibu. Jadi harus ada simbiosis mutualisme, podo enake. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah kalau memanggil istrinya itu dengan panggilan yang mesra. Kalau kita manggil istri kita bagaimana Bapak? Kadang-kadang apalagi kalau jarak jauh panggilnya mungkin panggil sambil teriak-teriak, sudah mau datang, punya telinga kan tidak? Ini bapak-bapak di sana-sana. Kalau bapak-bapak di sini, insya Allah mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah. Ibu-ibu berbakti kepada suami, ini akan menjadi orang yang masuk surganya Allah. Min ayyibabin syiti, yang tidak akan yang disuruh memilih dari pintu mana saja. Idza sholatil mar'a khamsaha, apabila seorang wanita itu melaksanakan sholat 5 waktunya. Wa shamat syahruha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'at zawjaha, dan berbakti kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dan mampu menjaga kehormatannya. Berarti 4 kategori saja. Wanita kalau bisa melaksanakan 4 ini saja, ibu-ibu sekalian, itu perintahnya Allah itu, udkhuli, masuklah kalian semua jannati, al-jannata, pada surga, min ayyibabin, dari mana saja pintunya, syi'tin, yang engkau kehendaki.
Jadi seorang wanita kalau mampu melaksanakan 4 saja, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, yang terakhir menjaga kehormatannya, udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah pada surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Mau pintu yang di atas, mau pintu yang di bawah, mau pintu yang di tengah, terserah ibu-ibu sekalian. Insya Allah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini kalau soundnya enak ya mau sampai jam 12 ngorok masalahnya. Nah ini usul nanti perayaan berikutnya, siapapun yang isi usahakan soundnya jangan seperti ini. Kasihan, biarlah nasib ini saya tanggung sendiri. Jangan sampai ditular-tularkan kepada orang lain. Berat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.